Dalam buku Sparta, Explore the Rise and the Fall of a Warrior State yang diterbitkan oleh Future Publishing Limited, disebutkan bahwa awal mula terbentuknya bangsa Sparta terjadi sekitar tahun 1000. Sebelum Masehi, ketika desa-desa Limnae, Pitana, Mesoa, dan Cinosaura yang terletak di wilayah Lakonia Tenggara Yunani bersatu membentuk negara kota Sparta. Terlepas bagaimana filosofi Sparta terbentuk, kebangkitan Sparta sebagai bangsa besar tidak terlepas dari penaklukan-penaklukan militernya. Hal ini terlihat dalam Perang Mesenia pertama yang terjadi pada tahun 743 sampai 724 sebelum Masehi dan Perang Mesenia kedua pada tahun 685 sampai 668 sebelum Masehi. Dampak dari penaklukan ini sangatlah besar bagi Sparta. Alhasil, mereka mampu menguasai tanah sekitar 8.500 km persegi, mengubahnya menjadi kota terbesar di Yunani. Usia 0 tahun, ujian saat lahir. Di Sparta kuno, kehidupan seorang anak laki-laki dimulai dengan ujian hidup dan mati. Begitu lahir, mereka dinilai oleh tetua apakah cukup sehat dan kuat untuk menjadi calon prajurit. Jika dianggap lemah, cacat, atau tidak layak, mereka akan dibuang ke Apothetai, sebuah jurang di Gunung Taygetos. Usia 0 sampai 6 tahun, latihan seorang balita. Masa awal kehidupan seorang anak laki-laki Sparta menjadi landasan bagi masa depan yang keras dan berorientasi militer. Mereka sering dibiarkan sendiri di tempat gelap atau asing dengan keyakinan bahwa anak-anak mereka akan tumbuh jauh lebih kuat dibanding jika dibesarkan dengan pola asuh tradisional. Usia 7 tahun, hidup di barak. Pada usia sekitar 7 tahun, mereka akan memulai tahap pertama dari 3 tahap agoge, sistem pendidikan Spartan. Mereka menjadi seorang paidion, anak laki-laki, dan memulai karier militer mereka secara serius sebagai bagian dari kelompok pelatihan yang dipimpin oleh seorang guru yang dikenal sebagai Paidonomos. Usia 10 tahun, belajar seni bela diri. Meskipun anak laki-laki Sparta sedang dilatih untuk bertempur, mereka juga diajarkan budaya Sparta dan didorong untuk bersaing satu sama lain dalam musik dan tarian selain latihan yang bersifat militer. Paling tidak, orang Sparta menyadari pentingnya ritme dalam pertempuran. Bela diri yang dipelajari adalah seni berpedang, bertombak, dan bergulat. Usia 13 tahun, latihan membangun kedekatan. Setelah seorang anak laki-laki Sparta menyelesaikan usia 12 tahun, ia menjadi seorang merakion, remaja, dan latihannya menjadi lebih berat. Latihan fisiknya ditingkatkan, dan ia bertarung tanpa alas kaki dan setengah telanjang. Pada usia inilah, ia harus menjalin ikatan dengan pria yang lebih tua, seorang mentor, dari siapa ia bisa mendapatkan bimbingan. Usia 13 sampai 18 tahun, ujian masa remaja. Selama 5 tahun menjelang kedewasaan, anak laki-laki Sparta diberi makanan yang sangat sedikit dengan keyakinan bahwa hal itu akan membuat mereka tumbuh tinggi dan kuat, serta mempersiapkan mereka untuk kampanye militer di masa depan dengan perbekalan minim. Mereka diperbolehkan mencuri makanan jika ingin lebih, tetapi akan dihukum berat jika tertangkap. Usia 18 tahun, mewariskan pengetahuan. Ketika seorang anak laki-laki Sparta menjadi seorang Airen, dewasa, ia akan menghabiskan tahun pertamanya dengan membantu melatih pemuda lain di barak, sebelum bergabung dalam mes bersama sekitar 15 prajurit muda Sparta lainnya yang belum menikah. Pada usia ini juga, ia mungkin dikirim dalam misi untuk membunuh budak Helot yang dianggap memberontak. Usia 20-23 tahun, mengikuti misi rahasia. Pada suatu waktu setelah menjadi anggota penuh tentara Sparta, tetapi sebelum ulang tahunnya yang ke-30, seorang prajurit Sparta dapat ditugaskan selama 2 tahun di Kripteia, yang pada dasarnya merupakan dinas rahasia Sparta. Salah satu tugas mereka adalah menjaga kendali atas para budak Helot di wilayah pedesaan. Usia 30 tahun, mendapat hak suara.
anak laki-laki Sparta baru benar-benar diizinkan menikmati semua hak penuh sebagai orang dewasa dalam masyarakat mereka setelah melewati usia 20. Pada usia ini, mereka akhirnya boleh menikah atau berbicara dengan warga Sparta lainnya di pasar. Selain itu, mereka sekarang berhak memberikan suara dan dipilih untuk menduduki jabatan pemerintahan. Usia 60 tahun, masa pensiun. Jika seorang prajurit Sparta menjadi titik lemah karena alasan apapun, mereka bisa dipensiunkan dari tugas di garis depan dan diberi tugas yang lebih ringan. Para prajurit Sparta yang lebih tua, hingga sekitar usia 60 tahun, sering dikirim ke bagian belakang pasukan untuk tugas-tugas seperti menjaga logistik selama kampanye militer jarak jauh. Jaga pagi. Sparta membanggakan kekuatan militernya. Berbeda dengan kota-kota negara Yunani kuno lainnya, Sparta tidak memiliki tembok, sehingga pria-pria diwajibkan untuk mempertahankan kota. Ini berarti memulai pagi-pagi sekali di barak untuk berjaga dan latihan, sebagai persiapan jika ada serangan dari negara kota saingan atau bahkan dari bangsa Persia. Terus berlatih. Hoplites Sparta dilatih untuk menjadi prajurit terbaik dan yang paling ditakuti di dunia kuno. Sparta adalah negara yang berorientasi perang dan membanggakan budaya militernya. Para pria mematuhi aturan ketat yang diajarkan sejak usia muda di akademi militer yang disiplin untuk memastikan bahwa mereka adalah infanteri yang paling kuat dan terlatih dengan baik. Mengerjakan lahan. Tanah subur yang mengelilingi kota memberikan akses kepada penduduk untuk menanam gandum dan jelai yang dikerjakan oleh para budak. Produksi sangat penting dan semua hasilnya diserahkan kepada negara, bukan individu. Waktu untuk berpolitik. Orang Sparta bisa memberikan pendapat mereka tentang jalannya pemerintahan negara sebagai bagian dari demos. Sejumlah warga negara yang memiliki hak suara. Mereka akan memilih berdasarkan pilihan yang diberikan kepada mereka oleh para gerousia, yaitu para tetua yang duduk di dewan yang mendukung dua raja yang memerintah kota negara dengan bantuan pejabat yang dikenal sebagai ephor. Waktu untuk keluarga. Pada akhirnya, warga negara kembali ke rumah untuk bersama keluarga mereka. Pria Sparta hanya diizinkan untuk tinggal dengan istri mereka setelah mereka berusia 30 tahun. Selain kehidupan keluarga, pria Sparta juga secara teratur bersosialisasi dengan teman-teman sejawat mereka di mesas, ruang makan bersama, tempat mereka makan dan berlatih bersama dalam kelompok kecil. Tidak semua tentang perang. Penekanan pada doktrin militer sangat besar, tetapi masih ada waktu untuk aspek-aspek seni dari budaya Yunani kuno. Baik pria maupun wanita membaca puisi dan membuat tembikar. Namun, nafsu utama orang Sparta selalu untuk pertempuran. Jadi menjaga kebugaran fisik yang optimal memakan banyak waktu. Seni bertombak. Tombak, atau yang dikenal dengan nama dori, adalah senjata utama prajurit Sparta yang dipelajari sedari dini. Panjangnya sekitar 2-2,7 meter, dipegang dengan satu tangan, sementara perisai dipegang dengan tangan lainnya. Memiliki ujung tombak berbentuk daun di bagian depan dan paku di bagian belakang. Dibutuhkan pelatihan yang cukup untuk menggunakan senjata ini dengan efektif, karena panjang dan kayu berat dari porosnya membuatnya sulit digunakan oleh siapapun selain petarung yang sangat terampil. Seni berpedang. Pedang Sifos milik prajurit Sparta adalah senjata jarak dekat dengan panjang sekitar 30-40 cm. Sangat tajam dan secepat mematikannya saat berada di tangan seorang prajurit Sparta. Dalam pertempuran jarak dekat yang rapat di formasi falanks Sparta, senjata ini jauh lebih efektif dibandingkan senjata musuh. Seni bergulat. Pankration atau seni bergulat adalah gabungan antara gulat dan tinju. Olahraga ini memiliki sangat sedikit aturan. Pelanggaran utama hanyalah mencolok mata dan menggigit. Tendangan, kuncian, cekikan, lemparan, dan manipulasi anggota tubuh kecil merupakan bagian menyakitkan dari teknik yang dimiliki oleh praktisi pankration. Salah satu pertempuran terdahsyat dalam sejarah bangsa Sparta adalah pertempuran Thermopylae yang terjadi pada tahun 480.
sebelum Masehi melawan bangsa Persia. Pertempuran ini dilatar belakangi oleh invasi kedua Persia ke Yunani, dipimpin oleh Raja Xerxes I. Pasukan gabungan Yunani ingin menahan laju Persia di celah sempit Thermopylae, pintu gerbang strategis ke daratan Yunani. Dipimpin oleh Raja Leonidas I, Sparta mengirim hanya 300 prajurit elit karena sedang menjalani festival keagamaan Karneia untuk menghormati dewa Apollo, sehingga dilarang mengirim pasukan dalam jumlah besar. Meskipun hanya bisa membawa 300 prajurit, ditambah beberapa pasukan gabungan dari desa-desa Yunani, Leonidas tetap memutuskan untuk menyusun taktik pertahanan terbaik dengan jumlah terbatas tersebut. Thermopylae adalah lokasi strategis yang sempit, yang memungkinkan pasukan kecil bisa menghadapi pasukan jauh lebih besar. Selama 3 hari pertempuran, pasukan Sparta bertahan dengan gigih, meskipun mereka tahu bahwa kekuatan Persia jauh lebih besar. Setelah pengkhianatan Ephialtes yang memberitahu Persia tentang jalur alternatif untuk mengepung pasukan gabungan Sparta, sebagian besar pasukan Yunani mundur, sementara 300 Spartan dengan beberapa sekutu lainnya tetap bertahan hingga mati, berperang sampai titik darah penghabisan.